Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dalam kuliah psikologi. Oke, video kali ini merupakan suatu permintaan dari seorang teman tentang bagaimana sih cara mudah meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Nah, mungkin banyak banget dari teman-teman semuanya yang mengalami rasa kurang percaya diri. Nah, tentu saja hal ini sangat mengganggu bagi kehidupan kita, gitu ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semuanya untuk bagaimana sih cara mudah meningkatkan rasa percaya diri. Oke, langsung aja ya. Nah, kita kembali lagi pada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa pikiran bawah sadar itu merupakan gudang memori dalam kehidupan kita. Nah, jadi sedangkan pikiran sadar itu adalah kenyataan, suatu realita, kenyataan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan itu disebut pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini yang merekam, dan apa yang udah direkam itu tersimpan sangat ketat gitu, tersimpan dan menjadi program dalam diri kita. Nah, lalu apa sih hubungannya kurangnya rasa percaya diri dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Oh, tentu saja ada hubungannya ya kawan. Jadi kayak gini nih. Biasanya orang yang mengalami rasa kurang percaya diri itu disebabkan oleh pengalaman masa lalunya. Tentu saja pengalaman yang membuatnya itu biasanya malu gitu. Jadi pengalaman yang kurang enak dan membuatnya itu malu. Contohnya kayak gini. Pernah nggak sih teman-teman semuanya waktu SD, waktu masih kecil disuruh untuk maju ke depan. Lalu teman-teman berbicara di depan. Nah, saat teman-teman berbicara, teman-teman diejek dan diketawakan oleh teman-teman Anda yang ada di kelas kayak gitu. Nah, hal itu membuat Anda itu merasa malu dan menjadi kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Dan rasa itu terekam di pikiran bawah sadar yang akhirnya terprogram dan menjadi program yang permanen, yang akan terus-menerus membuat Anda kurang percaya diri saat berbicara di depan umum karena takut diejek atau diketawakan kayak gitu teman-teman. Nah, begitu juga saat teman-teman misalnya bertanya atau berbicara dengan saudara Anda atau teman-teman Anda kayak gitu. Biasanya itu ada hal-hal yang pernah membuat Anda malu sehingga Anda itu kurang percaya diri untuk melakukannya lagi kayak gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sebenarnya cukup mudah teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman harus menginstal ulang pikiran program yang udah tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda kayak gitu. Nah, jadi kan program yang lama kita install ulang lagi, kita rubah programnya lagi supaya teman-teman itu bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Nah, bagaimana cara merubahnya? Oke, cara merubahnya cukup simpel teman-teman. Yang pertama adalah kayak gini. Mungkin dulu teman-teman pernah dipermalukan atau pernah merasa malu karena suatu kejadian. Oke, nah itu menjadi suatu program. Yang pertama, buatlah suatu keyakinan dalam diri teman-teman bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna teman-teman. Semua orang itu nggak ada yang sempurna. Setiap orang itu punya kesalahan masing-masing. Nah, kayak gitu. Nah, tapi hidup itu terus berjalan, hidup itu terus berkembang. Disitulah kita harus belajar, belajar, dan belajar. Jadi kalau teman-teman di masa lalunya pernah diejek atau dipermalukan, teman bukan berarti bahwa teman-teman harus takut untuk melakukannya lagi. Justru itu harus menjadi suatu motivasi bagi teman-teman untuk mampu dan bisa dengan baik kayak gitu teman-teman. Teman-teman harus punya keyakinan bahwa teman-teman itu bisa dan teman-teman itu harus membuktikannya kepada orang lain kayak gitu loh ya. Nah, itu harus menjadi suatu keyakinan bagi teman-teman. Katakan bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi yang paling penting kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu? Kalau orang lain mampu, kenapa kita enggak mampu? Kalau orang lain bisa, maka otomatis kita juga bisa. Yang paling penting itu adalah belajar, belajar, dan belajar. Nah, hal ini adalah hal yang paling pertama yang harus teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman. Oke ya.
Oke, terus apalagi yang kedua? Yang kedua adalah lakukan afirmasi gitu. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu merupakan suatu kalimat yang terus diulang-ulang kayak gitu. Sehingga kalimat nanti kalau terus diulang terus dengan penuh keyakinan akan masuk dalam pikiran bawah sadar kita dan akan menjadi suatu program dalam pikiran bawah sadar kita. Oke ya, oke. Apa sih afirmasi yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja afirmasi yang positif gitu ya. Afirmasi yang positif yang mampu merubah program jelek yang ada di masa lalu kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk menginstal ulang program yang udah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita dengan program yang lebih positif kayak gitu. Oke, yang pertama adalah lakukan afirmasi di pagi hari, teman-teman. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya cukup mudah. Yang pertama adalah relaksasi. Buatlah tubuh teman-teman dan pikiran teman-teman serileks mungkin, setenang mungkin dan senyaman mungkin. Tarik nafas dari hidung lalu keluarkan perlahan-lahan lewat mulut sambil rasakan suatu ketenangan. Lakukan hal itu sampai teman-teman merasa sangat tenang. Setelah itu baca kalimat ini dengan penuh keyakinan ya teman-teman. Apa kalimatnya? Ya ini. Katakan dalam hati teman-teman dan yakini dalam hati teman-teman. Katakan, saya bersyukur atas hari baru yang indah. Saya bersyukur atas semua yang datang kepada saya, dan saya bersyukur atas semua yang saya miliki. Lakukan hal ini, baca ini hingga berulang-ulang kali. Minimal lakukan 7 kali ya teman-teman setiap pagi hari. Atau teman-teman di setiap pagi hari bisa membaca ini sebanyak 40 kali. Kira-kira yang menurut teman-teman udah agak enak gitu. Intinya adalah afirmasi ini kita gunakan untuk terus bersyukur dan bersyukur. Karena dengan syukur kita akan lebih mengetahui intinya itu dengan rasa syukur kita itu bisa menerima kekurangan kita dan kita akan berusaha untuk terus belajar kayak gitu teman-teman. Oke ya. Terus yang ketiga itu tentang konsep diri ya teman-teman, kayak gini. Jadi yang pertama ada self esteem teman-teman. Self esteem atau harga diri. Nah, teman-teman kalau ingin menjadi orang yang percaya diri, teman-teman harus menaikkan harga diri teman-teman kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Teman-teman kan nggak mau ya diejek, teman-teman nggak mau dihina, teman-teman nggak mau dibully, atau teman-teman tuh nggak mau dibilang kayak gini kayak gitu sama orang lain kayak gitu. Maka Anda harus memiliki harga diri yang tinggi kayak gitu. Jangan sampai aku takut, aku nggak bisa. Masa sih nggak bisa? Ingat loh, kalau orang lain mampu, maka kita pun juga pasti mampu. Katakan hal itu. Milikilah harga diri yang tinggi. Anda pasti bisa, gue bisa, dan gue pasti bisa. Gue bisa melakukan segala hal. Katakan itu dengan sangat yakinnya. Oke. Yang kedua adalah self ideal. Self ideal itu adalah cita-cita teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman memiliki rasa kurang percaya diri, teman-teman harus punya cita-cita. Teman-teman harus punya harapan, teman-teman harus punya keinginan, teman-teman harus punya tujuan. Apa tujuan teman-teman? Misalnya kayak gini, teman-teman ingin menjadi seorang pembicara yang handal, maka buatlah cita-cita bahwa teman-teman ingin tujuan hidup teman-teman atau cita-cita teman-teman itu adalah menjadi seorang public speaking yang handal kayak gitu, atau ingin menjadi seorang pembicara yang hebat, atau ingin kayak gitu. Buatlah suatu cita-cita, tujuan yang dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dan dengan penuh semangat, dan yang pasti yakin bahwa teman-teman pasti mampu untuk melakukannya gitu ya. Teman-teman pasti mampu untuk menggapainya. Nah, dan yang ketiga adalah self image atau citra diri. Citra diri itu artinya adalah bagaimana diri Anda memandang diri Anda sendiri gitu. Jadi kalau diri Anda udah memandang diri Anda itu sebagai orang yang gak mampu, sebagai orang yang gak bisa, sebagai orang yang pemalu, sebagai orang yang takut, otomatis itu akan memperkuat program yang ada dalam pikiran bawah sadar bahwa Anda itu adalah orang yang kurang percaya diri. Dan program ini akan membuat Anda terus-menerus untuk menjadi orang yang gak percaya diri. Maka rubahlah cara memandang diri Anda.
Bagaimana cara merubahnya? Gampang aja. Katakan terus dalam diri, katakan terus setiap hari bahwa gue adalah orang yang hebat, gue adalah orang yang mampu melakukan segalanya, dan gue adalah orang yang pintar. Gue adalah orang yang hebat, gue adalah orang yang hebat, gue adalah orang yang hebat, dan gue bisa mampu untuk melakukan segalanya. Katakan kalimat-kalimat tersebut, kalimat positif tersebut setiap harinya sebanyak mungkin. Dan ini akan menjadi suatu afirmasi bagi teman-teman dan akan tertanam dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Dan kalau udah tertanam di dalam pikiran bawah sadar teman-teman, maka otomatis ini akan menjadi suatu program. Program apa? Ya, program bahwa teman-teman itu adalah orang yang hebat, orang yang pintar, dan orang yang mampu melakukan segalanya. Dan program ini akan berjalan secara otomatis gitu loh ya. Nah, oke, sebenarnya cuman itu aja sih teman-teman tentang bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri dengan mudah. Jadi apa sih tadi? Yang pertama adalah yakini dulu bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna, tetapi hidup itu terus berjalan. Maka teruslah belajar, belajar dan belajar. Katakan bahwa saya adalah orang yang bisa, saya adalah orang yang mampu, dan saya bisa melakukan segalanya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Kalau orang lain mampu, berarti kita juga mampu. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua tadi ada harga diri teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memiliki harga diri yang tinggi. Terus juga teman-teman juga harus memiliki cita-cita yang tinggi atau tujuan dengan penuh semangat dan keinginan yang kuat atau tekad yang kuat kayak gitu ya. Terus jadi kan ada yang keempat itu adalah bagaimana cara memandang diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Jadi adalah pandanglah diri Anda dengan hal-hal yang positif gitu. Pandanglah bahwa diri Anda itu adalah orang yang hebat ya. Gak ada teman-teman orang yang gak hebat gitu. Semua orang itu memiliki kelebihan, semua orang itu memiliki kekurangan. Tapi tutuplah kekurangan teman-teman dengan kelebihan teman-teman, dan teman-teman pasti mampu kok. Gak ada orang yang gak mampu. Yang penting teman-teman harus punya tekad yang kuat dan punya semangat yang kuat. Yakinilah bahwa teman-teman pasti bisa dan pasti mampu kayak gitu teman-teman. Terus juga lakukan afirmasi yang positif setiap hari teman-teman. Seperti yang tadi ya, afirmasi di pagi hari untuk meningkatkan rasa syukur. Kayak gitu aja ya. Itu aja sih tip dari saya tentang bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri dengan mudah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini semoga agar lebih bermanfaat kepada orang banyak. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.